Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham yang direkomendasikan yang pertama datang dari Inco, direkomendasikan buy. Supportnya adalah di 3670, resistennya hingga ke 4030. Dari Inco kita beralih ke properti, ada CTRA, direkomendasikan buy. Supportnya di 1080, resistennya hingga ke 1280. Selanjutnya ada BSDE juga direkomendasikan buy, supportnya di 990, resistennya hingga di 1165. Dan masih dari properti ada APLN juga direkomendasikan buy, supportnya di 100, resistennya hingga ke 130. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke Inco. Pertimbangan Inco masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda dan rekomendasi buy-nya di level berapa? Oke, baik Pak. Ya, untuk info Pak ya, untuk info ya, hari ini kita melihat bahwa info itu di tengah pasar secara umum terkoreksi ya, dia mampu sedikit terkoreksi itu ya di pembukaannya tadi di 3740 kembali ke 3730 gitu ya. Nah, kalau untuk info Pak, kalau mau masuk posisi, perhatikan level supportnya itu di 3670, kemudian level resistannya itu di 4030 untuk info. Penutupan hari ini flat di 3730, Pak Hendri. Kalau rekomendasinya buy direkomendasikan di level berapa? Ya, 3730 penutupan, betul. Kalau untuk buy ya lebih baik bersabar Pak, melihat apakah mampu bertahan di level supportnya di 3670 Pak, yang merupakan level entry ideal seperti itu Pak. Oke, tunggu koreksi lanjutan tampaknya. Penutupan hari ini masih di 3730. Level buy idealnya ada di 3670 pemirsa. Kemudian dari sisi support dan resistennya di 4030 dari sisi resistennya. Inco supportnya di 3670 dalam rekomendasi Anda, Pak Hendri. Apakah ya, memang 3670? Kalau level ini berhasil dijebol lagi, arahnya akan kemana? Oke, kalau misalkan level 3670 dijebol lagi Pak ya, itu akan menguji level support selanjutnya itu di 3620 kalau untuk info. Baik, dari Inco kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari properti pemirsa. Ada CTRA juga direkomendasikan buy. Hari ini melaju kencang di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di 1190. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan Pak Hendri dan buy di level berapa untuk CTRA? Ya, untuk CTRA kita melihat sepanjang satu pekan ini ya terus berkoreksi dan justru kita melihat ada peluang Pak untuk rebound ya. Dan hari ini juga CTRA kita melihat Pak itu sudah up ya Pak ya, 4,4% ditutup di 1190. Dan bagi yang mau masuk posisi di any market dengan memperhatikan level support itu di 1080, kemudian untuk level resistannya bisa dijadikan level target price terdekat di 1280 untuk CTRA. Baik, 1280 intraday hari ini tadi sempat ke 1205. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Hendri. Masih dari properti BSDE, Pak. Ya, BSDE hari ini kembali tertekan gitu ya. Nah, di sini kita melihat justru ada peluang ya bagi BSDE untuk masuk kembali karena kemarin ada signal rebounding Pak ya. Ada signal rebounding ya. Sempat turun ya. Cukup signifikan drastis dengan level terendahnya itu di 10.10 gitu ya, dan hari ini pun kita melihat masih dalam ranging ya Pak ya, ditutup tadi di 10.75. Jadi kalau untuk BSD ini kita melihat ada potensi untuk rebound ya, dan boleh beli itu mendekati level supportnya di 990. Kemudian perhatikan kalau sudah masuk posisi level resistannya itu di 1165 untuk BSD Pak. Baik, pola masih bertahan tidak sih Pak Hendri? Karena dalam sebulan terakhir koreksinya sudah cukup dalam ini untuk BSD. Ya, untuk BSD di sini kita melihat ada support kuatnya Pak ya.
itu di range 960 sebenarnya 990 ya, jadi kita jaga di 990. Kalau misalkan kembali jebol ya, itu level support berikutnya merupakan level support terkuat yaitu di 960 Pak. Ini berkali-kali menyentuh level ini kembali rebounding dan naik cukup signifikan Pak. Baik. Seperti itu Pak Nevin. Oke, penutupan hari ini di 1075, melemah di 0,92% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan terakhir. Pak Henry, Anda juga rekomendasikan buy untuk APLN Pak. Hari ini juga tertekan di 113 di 0,88% Pak Henry. Ya, untuk APLN ya hari ini sekalipun tertekan ya, tapi kita melihat Pak cukup optimis ya untuk APLN ini kembali rebound ya, dengan memperhatikan level supportnya ya ada di 108, kemudian level resistannya itu di 130 untuk APLN, seperti itu Pak Levin. Baik, target price terdekat arahnya akan kemana untuk APLN Pak? APLN target price terdekat itu di 130 Pak. 130 target price terdekat untuk APLN hari ini ditutup di 113 melemah di 0,88%. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ya, Pak Henry, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini pelemahan semakin dalam pemirsa di 1,90%, nyaris koreksi di 2%. Dan level penutupan di 7.243.860. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona hijau di 7.386.387, level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 tertekan di 1,16% di 351.836. Jakarta Islamic Index melemah di 1,85%. LQ45 juga melemah di 1,60%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Properti memimpin penguatan di 0,33% di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Konsumsi non-primer menguat tipis di 0,07%. Barang baku masih memimpin pelemahan di 3,47%. Teknologi melemah di 2,33%. Kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masih melaju kencang di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ke grafis selanjutnya, KPIG menguat ditutup di 191, PTRO hari ini juga menguat di 17.776, sempat new all time high intraday. Antam melaju di 1.575 dan Raja hari ini naik signifikan di Rp2.110 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini melemah cukup dalam yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Yang pertama ada BBCA pemirsa, melemah di 10.175. PMRI tertekan ke 6.425. BRMS hari ini anjlok di 398, sudah meninggalkan level 400-an. Dan Adaro melemah di 3.920 dan sudah meninggalkan level 4.000-an. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Henry, kita lanjutkan. Selanjutnya saya akan coba sapa. Ada Jovita, terima kasih juga sudah bergabung, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan perbankan big cap Pak untuk BBRI, tadi belum sempat kita ulas. Jovita menanyakan BBRI di tengah koreksi dalam hari ini, sudah direkomendasikan buy atau belum? Entry level ideal. Oke, baik. Kalau untuk BBRI hari ini terkoreksi 1,08%, ditutup di 4550 gitu ya. Nah, kalau untuk BBRI, untuk mau masuk posisi Pak ya, itu level entry idealnya itu adalah di level supportnya di 4510 ya. Jadi harus dilihat besok perdagangan hari Jumat di hari terakhir di pekan ini. Jadi kalau misalkan mampu bertahan di atas level supportnya di 4510 gitu ya, ya dekat-dekat level ini boleh masuk posisi seperti itu Pak David.
Baik, penutupan hari ini masih di 450, melemah di 1,09%. Intraday hari ini sempat tertinggi ke 4640. Ada Jovita, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham PTRO, Pak, apakah boleh buy? Saham ini masih uptrend atau tidak? Dan kebetulan PTRO juga ditanyakan. Saya akan coba cek pertanyaan masuk dari Bapak Samekto dari Surabaya. PTRO apakah trennya masih naik? Support dan resistennya. Hari ini kalau tidak salah menembus ke level intraday tertingginya kembali untuk PTRO. Oke, baik Pak David. Kalau PTRO confirm masih uptrend ya, confirm masih uptrend ya. Ini jadi hari ini kembali menguat ya 4,71% ya, ditutup di 17775 gitu ya. Nah, kalau untuk PTRO kalau mau masuk posisi ya boleh di any price ya dengan memperhatikan level supportnya di 16975, kemudian level untuk level resistennya yaitu level high hari ini 19125. Posisinya sudah jenuh beli tidak, Pak? Masih ada room, Pak. Kita melihat kalau misalkan menembus level resistennya 19125, dengan rata-rata pedagang PTRO itu per hari sekitar 1.100 rupiah gitu ya. Ini berpotensi menguji kembali level resistance selanjutnya di 19975, Pak. Yang merupakan level high tertinggi di akhir bulan kemarin 31 Oktober. Oke. Untuk PTRO, dua penanya yang masuk, Bapak Samekto dan tadi tidak menyebutkan nama, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham Antam. Ada Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam. Hari ini hijau, apa bisa di harga berapa untuk entry? Oke, baik. Kalau untuk Antam masih confirm uptrend ya Pak ya, secara medium to long term ya. Hanya saja memang sepanjang 2 pekan ini terkoreksi ya karena ada aksi profit taking, dan hari ini kembali ada signal rebounding yang cukup kuat ya, dengan dia menguat di 2,27%, ditutup di 1.575 gitu ya. Jadi kalau mau masuk posisi money price boleh Pak, penutupan hari ini 1.575 dengan memperhatikan level supportnya itu di 1.540 level supportnya. Kemudian untuk level resistennya itu dari 1650 untuk Antam. Baik. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Malvin Sihite dari Depok menanyakan Harum, Pak. Harum sudah ambil posisi di 1135, Pak Henry. Oke, baik. Kalau untuk Harum kita melihat hari ini terkoreksi cukup dalam ya, 4,21%, ditutup di 1135 ya. Nah, kalau misalkan sudah masuk posisi, hati-hati ya. Ini Harum dalam posisi masih downtrend ya. Dilihat besok Pak akan kembali terkoreksi apa enggak gitu ya. Kalau kembali terkoreksi ya harus dilihat Pak level supportnya di 1105. Ya, selama masih bertahan di 1105 boleh hold, tapi kalau misalkan sudah menembus kembali ya harus siap-siap ya, either mau cut loss atau mau tahan dengan memperhatikan level support berikutnya di 1050 untuk Ham. Baik, sementara Malvin sudah ambil di posisi 1135, tampaknya level penutupan hari ini sepertinya Pak Henry. Iya. Oke, ada Gede dari Bali menanyakan Telkom, Pak. Boleh entry tidak untuk Telkom? Oke, baik. Kalau untuk Telkom kita lihat hari ini juga ada signal rebound nih Pak ya. Ditutup sedikit menguat 0,72%, ditutup di 2760 gitu ya. Jadi kalau untuk Telkom ya ini setelah dia terkoreksi gitu ya, ini selama 2 pekan ya, ini ada kemungkinan untuk rebound Pak. Ya, jadi perhatikan Pak besok kalau misalkan mampu bertahan di level penutupan hari ini 2760 yang merupakan level ideal untuk masuk posisi. Kemudian dengan rata-rata Telkom itu diperkirakan sehari sekitar Rp70 ya. Ini kemungkinan Pak dia akan menguji kembali level support itu di ada 2860 Pak untuk Telkom. Baik, peluang ke 3.000-an seperti apa Pak Henry? Paling tidak sampai dengan akhir tahun. Peluang ke 3.000-an itu harus dilihat Pak apakah dia mampu menembus level resisten tadi di 2860 gitu ya. Dan kalau untuk Telkom ini karena range yang terlalu besar pergerakan per harinya itu sekitar tadi 60-70 rupiah gitu ya. Kelihatannya masih berpotensi Pak, tapi harus dilihat dulu apakah mampu menembus ya resisten itu di atas 2860 untuk Telkom. Baik, analisis untuk Telkom dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Henry, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak.
Saya selalu Pak, thank you Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.